Hari ini kita mau bahas tentang finding your true calling. Finding your true calling ini sebetulnya bicara soal panggilan khusus ya. Nanti kita akan mencari tahu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan panggilan khusus. Berarti kalau ada panggilan khusus, ada panggilan umum dong. Betul. Oke. Sebetulnya target iblis itu bukan hanya menghancurkan atau membinasakan manusia ya. Target iblis itu sebetulnya kalau manusia nggak mencapai panggilan khusus atau nggak menggenapi panggilan khusus, sebetulnya iblis itu udah berhasil. Jadi target iblis adalah bagaimana seorang anak Tuhan tidak menemukan dan tidak menggenapi panggilannya sebagai orang percaya. Jadi nggak perlu dirusak untuk menjadi jahat secara moral. Cukup bagaimana orang Kristen tidak mengerti dan tidak menggenapi panggilannya, sebetulnya iblis itu udah berhasil ya. Nah ini sebetulnya yang jarang dimengerti, yang jarang sekali dimengerti oleh orang percaya ya. Kenapa nggak ngerti Kak? Karena nggak pernah mempersoalkan kebenaran firman Tuhan. Orang percaya itu dipanggil untuk hidup secara luar biasa. Waktu itu kita juga udah pernah bahas ya, hidup secara luar biasa. Judulnya tentang hidup secara luar biasa. Orang percaya sekali lagi dipanggil untuk hidup secara luar biasa dalam hal kelakuan. Matius 5 ayat 20 sebetulnya jelas sekali itu menyinggung tentang bagaimana perilaku keberagaman kita yang dibandingkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Kita buka dulu deh. Matius 5 ayat 20. Oke, boleh minta tolong baca? Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Makasih. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Kata benar di situ atau kata kebenaran di situ dalam teks aslinya adalah dikaiosune. Dikaiosune. Artinya adalah kebenaran yang berkaitan dengan tingkah laku, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi orang Kristen itu sekali lagi dipanggil untuk memiliki hidup secara luar biasa. Apa itu kamu memiliki hidup secara luar biasa? Mengenakan kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi. Nah, berkenaan dengan pembahasan kita, sebetulnya kita bisa menemukan atau terdapat dua jenis panggilan ya. Di sini sebetulnya yang menjadi pembeda. Jadi ada dua jenis panggilan ya. Yang pertama panggilan umum, yang kedua adalah panggilan khusus. Panggilan umum itu apa, Kak? Panggilan umum itu adalah panggilan menjadi manusia beragama yang baik. Coba di note sekali ya. Dicatat di notes supaya lebih gampang diingat. Panggilan umum. Jadi terdapat dua jenis panggilan. Yang pertama adalah panggilan umum. Panggilan umum itu apa sih? Panggilan umum itu adalah
Panggilan menjadi manusia beragama yang baik. Panggilan menjadi manusia beragama yang baik. Panggilan menjadi manusia beragama yang baik. Manusia beragama yang baik. Bukan manusia yang beragama baik. Manusia beragama yang baik. Nah, ini sebetulnya yang tadi kita baca ayatnya ya. Kita dibandingkan dengan perilaku atau hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Panggilan umum itu sebetulnya panggilan yang terdapat di dalam banyak agama. Ulang ya. Panggilan umum itu sebetulnya panggilan yang terdapat di berbagai agama. Panggilan yang terdapat di berbagai agama. Yaitu bagaimana menjadi manusia yang berperilaku baik. Kita sering mendengar ya, agama itu semua sama aja. Semua sama-sama mengajarkan kebaikan. Dulu sebelum kita belajar, sebelum kita menggumuli kebenaran, kita setuju-setuju aja. Tapi setelah kita belajar kebenaran, seharusnya kita semakin bisa membedakan. Kita harus semakin yakin bahwa kekristenan bukan hanya membuat seseorang menjadi baik, tapi juga membawa seseorang untuk apa tadi? Memiliki hidup secara luar biasa. Orang percaya dipanggil untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Standarnya ini standar moral Allah. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kalau orang beragama itu standarnya melakukan apa yang terdapat di dalam kitabnya. Yaitu yang di dalamnya berisi hukum dan peraturan. Kekristenan itu bukan melakukan hukum dan peraturan. Bukan melakukan hukum dan peraturan. Tapi melakukan kehendak Bapa. Kalau kekristenan hanya sampai pada posisi melakukan hukum dan peraturan, berarti kita belum bisa disebut Kristen. Kita belum layak disebut Kristen. Kenapa? Karena ini panggilan umum ya. Panggilan umum. Panggilan menjadi manusia beragama yang baik. Kalau semua agama menawarkan barang yang sama, ibaratnya menawarkan dagangan yang sama, yaitu bagaimana membuat seseorang menjadi baik, yang mendingan kita nggak usah jadi Kristen. Justru dengan kita tahu bahwa menjadi Kristen itu standarnya standar moral Allah, bukan standar moral agama, bukan standar moral manusia, ini yang jadi pergumulan sebetulnya. Ini yang jadi masalah. Sekarang kita bahas panggilan khusus. Sekali lagi panggilan umum yaitu panggilan menjadi manusia beragama yang baik. Jadi kalau hari ini teman-teman memiliki kehidupan menjalankan syariat agama dengan baik, tanpa teman-teman berpikir bahwa itu bukan yang ditargetkan untuk orang Kristen, sebetulnya teman-teman ini masuk dalam kategori panggilan umum. Padahal seorang anak Tuhan, anak Tuhan sekali lagi, orang percaya itu ditargetkan untuk mengenakan kodrat ilahi. Untuk mengenakan kodrat ilahi. Jadi jangan ragu lagi kalau nanti ditanya apa bedanya agama Kristen dengan agama lainnya. Kita harus berani dengan yakin menjawab bahwa hanya agama Kristen yang mengajarkan kesempurnaan, melakukan kehendak Bapa. Hanya kekristenan yang mengajarkan
harus menjadi manusia yang dikehendaki oleh Bapa. Cuma ada di Kristen. Panggilan khusus sekarang. Yang kedua adalah panggilan khusus. Panggilan khusus adalah panggilan untuk menjadi umat pilihan panggilan untuk menjadi umat pilihan yang memiliki keadaan sempurna seperti Bapa. Atau serupa dengan Tuhan Yesus. Kata sempurna di situ dari kata teletelios ya. Artinya menggenapi tujuan. Tepat sasaran. Memiliki kedewasaan penuh. Itu artinya. Sementara kata serupa dengan Yesus kita tahu. Kata serupa di situ apa? Dari kata segambar dan serupa. Kalau kata segambar dari kata selem. Kata serupa dari kata dalam bahasa Ibrani-nya apa? Ingat nggak? Demut ya. Demut. Artinya memiliki kualitas. Kualitas pikiran, perasaan, atau keinginan dan kehendak bebas yang bisa mengimbangi Allah Bapa. Yang bisa mengimbangi Tuhan Yesus. Mengimbangi di sini bukan dalam artian setara. Sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan Allah. Kata keserupaan di sini artinya mampu mengimbangi Allah dalam rangka untuk menjalankan rencana Allah ya. Rencana Allah. Tentu rencana Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa adalah yang pertama menaklukkan alam fisik. Yang kedua adalah menaklukkan alam metafisik. Menaklukkan alam fisik itu apa, Kak? Ada yang bisa jawab nggak? Menaklukkan alam fisik itu apa? Memerintah atas seluruh bumi ini. Menaklukkan alam fisik. Kalau teman-teman baca di Kejadian 1 ayat 26, coba buka dulu deh. Kejadian 1 ayat 26. Belum di Sudah? save, Kak. Belum di enter. Lagi ngantuk nih yang share screen nih kayaknya nih. Loh, kok hilang? Oke, baca manual aja berarti kalau nggak bisa. Bisa nggak? Harusnya sih ayatnya udah hafal ya. Situs tidak dapat dijangkau lagi. Ya udah baca manual aja deh. Lisa, minta tolong Lisa. Yang kuat bacanya ya. Kayak apa tuh yang kuat? Yang keras. Oke, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Baiklah Berfirmanlah kita Allah. menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar artinya selem, dari bahasa Ibrani selem. Serupa dalam bahasa aslinya adalah demut. Selem artinya memiliki unsur-unsur yang terdapat pada Allah. Seperti yang terdapat pada Allah maksudnya. Yaitu unsur batiniah atau unsur rohaniah. Atau unsur metafisik, yaitu pikiran,
perasaan atau keinginan dan kehendak bebas. Dan kata demo di situ artinya kualitas atas unsur-unsur tersebut. Lanjut. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan Yes, burung-burung di supaya udara. mereka dapat berkuasa atas ikan-ikan di laut. Terus? Dan burung-burung di udara. Dan atas burung-burung ternak. di udara. Dan atas ternak. Dan atas seluruh bumi. Dan atas seluruh bumi. Ini yang Dan dimaksud. atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke. Dan atas segala binatang merayap. Yep. Apa gimana tadi? Terakhir gimana? Salah. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya. Ini yang disebut menaklukkan alam fisik. Ini yang dimaksud menaklukkan alam fisik. Kuasailah. Take a dominion dalam bahasa Inggrisnya. Artinya kuasai atau pimpin. Nah, sementara yang satu lagi yang jarang sekali dibahas adalah menaklukkan alam metafisik. Kalau alam fisik artinya alam material yang kelihatan, berarti alam metafisik adalah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan apa, Kak? Iblis, Lucifer. Iblis atau Lucifer. Sayangnya ya, sebelum mencapai titik kesempurnaan, Adam dan Hawa udah jatuh ke dalam dosa. Akhirnya nggak bisa lagi. Nggak bisa bersekutu dengan Allah. Nggak connect lagi sama Allah. Yang disebut kehilangan kemuliaan Allah ya, artinya kekurangan pikiran perasaan Allah. Sehingga dia tidak bisa memandang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki lagi untuk dia perbuat. Ini masalahnya di sini sebetulnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekali lagi nih, panggilan khusus yaitu panggilan untuk menjadi umat pilihan yang memiliki keadaan sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi umat pilihan yang memiliki keadaan sempurna. Sempurna di situ bukan definisinya bisa menguasai segala sesuatu ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah menggenapi tujuan. Tepat sasaran. Memiliki kedewasaan penuh. Itu maksudnya. Nanti kita bahas. Itu juga kata sempurna itu, menjadi sempurna itu ada lagi satu buku. Satu buku yang gak terlalu tebal sih. Tapi kan itu banyak juga pembahasannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini panggilan umum dan khusus ini berbeda. Sadar atau nggak sadar, sebetulnya dulu kita pernah ada atau bahkan sekarang masih ada di titik itu. Panggilan umum ya. Kita merasa dengan kita rajin datang ke gereja, menjalankan kegiatan beragama, bahkan terlibat menjadi aktivis di dalamnya, kita merasa kita sudah memenuhi panggilan Allah. Ini sebuah masalah. Karena sejatinya atau sejujurnya target orang percaya, orang Kristen itu bukan panggilan umum ya, tapi menggenapi panggilan khusus. Menggenapi panggilan khusus. Yaitu apa tadi? Panggilan untuk menjadi umat pilihan yang memiliki keadaan sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Inilah kehidupan yang berkualitas tinggi yang Allah kehendaki, yang sama dengan mengerjakan keselamatan, yang sama dengan merespon anugerah dari Tuhan. Ulang ya. Inilah kehidupan yang berkualitas tinggi. Aku datang supaya kamu punya hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Dalam teks aslinya, hidup di situ zoe. Artinya cara hidup dalam segala kelimpahan, perisos.
artinya yang tinggi kualitasnya, high quality. Artinya memiliki cara hidup yang tinggi kualitasnya. Cara hidup macam apa atau model apa? Atau model mana? Modelnya Tuhan Yesus. Sewaktu dia berinkarnasi menjadi manusia, mengosongkan segala sesuatu dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Ini model yang Bapa kehendaki. Dan kiblat orang percaya ya Tuhan Yesus. Satu-satunya tokoh yang patut kita teladani adalah Tuhan Yesus. Bukan yang lain, bukan yang misal kayak Paulus, Petrus itu nggak kita teladani, bukan. Tapi target orang percaya itu adalah menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena Paulus pun juga demikian, Petrus pun juga demikian. Kak, emang bisa sempurna, Kak? Urusan sempurna nggak bisa sempurna belakangan. Tugas kita adalah mempercayai bahwa kita mampu melakukan itu. Dan kita tidak pernah meragukan itu sama sekali. Itu tugas kita. Agar dapat menikmati kehidupan yang indah sebagai manusia, seseorang harus melakukan hukum Tuhan atau Taurat Tuhan, atau yang lebih dikenal sebagai hukum Taurat, Dekalog. Tetapi untuk menjadi umat Allah, ini beda-beda. Perhatiin ya. Untuk menjadi umat Allah, seseorang harus mengenakan Injil, yaitu apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Coba ditulis. Supaya kita bisa lebih dengan jelas membandingkan hal ini. Agar dapat menikmati kehidupan yang indah sebagai manusia, seseorang harus melakukan hukum Tuhan. Dalam kurung Taurat. Koma. Atau titik boleh deh. Titik koma deh, titik koma. Sorry, titik koma. Lebih tepat tandanya titik koma. Oke, dibaca ulang coba. Geser. Agar dapat menikmati sih. Oh iya bener ya, menikmati ya. Agar dapat menikmati kehidupan yang indah sebagai manusia, seseorang harus melakukan hukum Taurat. Ini standar agama pada umumnya. Tetapi, untuk menjadi umat Allah, nah ini beda. Untuk menjadi umat Allah, seseorang harus mengenakan Injil. Yaitu apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini nanti pasti pertanyaan ini mengacu kepada soal surga. Berarti ada dua jenis golongan atau dua jenis masyarakat yang hidup di langit baru bumi baru. Iya. Yang satu adalah masyarakat biasa, yang satu adalah keluarga kerajaan. Nangkep nggak nih? Ada dua jenis manusia, ada dua jenis golongan, ada dua jenis apa bilangnya ya? Ada dua jenis, kalau dibilang strata kurang tepat diksinya. Ada yang menjadi masyarakat biasa. Oh gini deh gampangnya. Ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Yang dipimpin itu masyarakat biasa. Siapa? Orang non-Kristen. Berarti orang non-Kristen bisa masuk surga dong? Bisa. Nah ini nanti jadi pertanyaan. Nah maka nanti kalau teman-teman tetap setia mengikuti pembahasan demi pembahasan yang
tawarkan, yang diajarkan di Komsel, nanti kita akan sampai ke sana. Kita akan bahas tentang surga. Orang percaya tidak cukup memposisikan diri pada panggilan umum. Ini yang perlu digarisbawahi. Orang percaya tidak cukup memposisikan diri pada panggilan umum. Tadi panggilan umum apa? Coba sekaligus saya mau review. Panggilan umum artinya? Menjadi manusia beragama yang baik. Menjadi manusia beragama yang baik. Oke, good. Orang Kristen, orang percaya tidak cukup memposisikan diri sebagai apa tadi? Orang yang beragama atau memiliki kehidupan agama yang baik. Nggak cukup. Jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Diingat baik ayat itu. Jadi sekali lagi standarnya bukan panggilan umum. Targetnya bukan panggilan umum. Tetapi harus masuk dalam panggilan khusus. Yaitu sempurna sama seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah ini kan nggak bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau orang percaya tidak memberi diri untuk belajar kebenaran. Nggak bisa, nggak mungkin. Mustahil. Untuk memasuki proses panggilan khusus atau memasuki wilayah mengenakan kodrat ilahi, seseorang itu harus memiliki kehidupan beragama yang baik terlebih dahulu loh. Jangan salah loh. Jadi jangan ketika kita belajar kita punya konsep langsung sempurna, nggak bisa. Secara moral umum kita harus baik dulu, baru kita bicara kesempurnaan. Kalau secara moral agama aja kita nggak baik, secara kehidupan moral bermasyarakat kita nggak baik, jangan bicara soal kesempurnaan dulu. Makanya di beberapa kesempatan kemarin, saya sempat bahas tentang kebaikan umum terlebih dahulu. Ini dulu target kita. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang beragama yang baik? Udah belum? Kalau belum, sebetulnya kita nggak bisa melangkah pada step yang selanjutnya, yaitu yang ditargetkan kepada orang percaya. Panggilan khusus. Harus jadi baik dulu ya, baru bisa disempurnakan, semakin didewasakan. Kalau masih suka bohong, masih egois, ngomongin orang, terus macam-macam deh pokoknya. Secara moral manusia aja masih belum bisa dikatakan baik. Gak bisa diproses untuk sempurna sebetulnya. Belum bisa diproses untuk menjadi sempurna. Belum bisa. Maka orang Kristen harus selalu membenahi diri. Sehingga setiap orang percaya, orang Kristen harus benar-benar belajar kebenaran firman Tuhan dengan serius. Dari waktu yang lalu. Jadi ada istilah namanya balas dendam rohani. Balas dendam rohani itu apa, Kak? Balas dendam rohani itu gini. Selama ini kita hidupnya itu nggak sesuai dengan yang Tuhan mau. Terus kita mendengar kebenaran seperti ini. Kita mengenal kebenaran. Kita dibukakan pengertian. Terus kita ngerasa, aduh, sia-sia banget ya hidup saya dulu. Sia-sia banget. Hancur betul saya dulu. Terus kita pengen hidup untuk lebih benar. Kita pengen mencapai target yang Tuhan targetkan kepada kita. Ini namanya balas dendam rohani. Nangkep nggak nih balas dendam rohani ini? Jadi satu-satunya balas dendam yang baik yaitu balas dendam rohani. Balas dendam rohani.
Oke, kita kembali ke tadi ya. Yang sebelumnya dikatakan orang percaya itu harus belajar Injil. Harus mengenakan Injil. Yang mana tuh Kak? Yang tadi pembahasan kita. Agar dapat menikmati kehidupan yang indah sebagai manusia, seseorang harus melakukan hukum Tuhan atau Taurat terlebih dahulu. Atau harus melakukan hukum Taurat. Agar dapat menikmati kehidupan yang indah sebagai manusia. Tetapi untuk menjadi umat Allah, seseorang harus mengenakan Injil. Yaitu apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dengan apa lagi Allah menyelamatkan kalau bukan dengan Injilnya? Kita buka deh Roma 1 ayat 16. Atau ada yang buka secara manual? Boleh? Oke, minta tolong baca satu orang. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Oke, kenapa pertama-tama orang Yahudi? Kenapa? Karena memang pada dasarnya Injil itu tadinya ditujukan bagi bangsa Yahudi. Tapi sayangnya bangsa Yahudi menolak itu. Akhirnya kesempatan ini dibuka untuk semua bangsa-bangsa. Injil apa sih? Yang dimaksud Injil itu apa sih? Injil itu secara sederhana begini. Injil adalah segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalamnya termasuk Tuhan Yesus sendiri sebagai pusat pemberitaannya. Ulang ya. Injil adalah segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di mana di dalamnya termasuk Tuhan Yesus sebagai pusat pemberitaannya. Apa yang Yesus ajarkan, itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Ulang ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang Yesus ajarkan, itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Tadi kita udah baca di Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Tuhan Yesus tanpa apa yang diajarkan, ini sama dengan sia-sia. Maksudnya begini, kita percaya Tuhan Yesus, tapi kita nggak belajar Injil. Sia-sia. Itulah sebabnya dalam amanat agung, Great Commission, coba saya mau tanya, nggak usah buka Alkitab ya. Amanat agung itu di mana? Apalagi yang udah ikut ini ya, pembinaan ya. Kita pernah bahas ini loh. Pokoknya ayat terakhir kok. Salah. Ayat Matius terakhir bukan, mulu. Kak. Ayat 19. Kenapa, Gem? Matius, betul. Bukan Matius. 18 Iya, betul. ayat 20. Matius bukan 18, 28. 28 ya, lupa. Iya. Matius 28 ayat 18, 19, 20. Tepatnya di ayat yang ke-19 sampai 20. Itulah sebabnya ya Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memerintahkan agar orang percaya meneruskan apa yang diajarkan untuk dilakukan. Penting nih, kita buka deh. Matius 28 ayat yang terakhir kalau kata Lisa.
Ayat 19 sebetulnya. Terakhir itu tambahan. Ya, boleh dibaca dari ayat 18 deh. Nah, ayat 18 ini sebetulnya di mana Tuhan Yesus itu baru bisa disebut Kristus yang diurapi. Segala kuasa, baik surga di bumi, diberikan kepada aku. Atau di situ ditulis kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini konteksnya setelah Tuhan Yesus menang loh. Setelah Tuhan Yesus menang. Oke, dibaca deh dari ayat 18 sampai 20. Fokusnya ke ayat 19 tapi ya. Silakan. Siapa yang baca? Gaby. Ya, boleh, Gaby. Yang ayat berapa nih? 18 ya, Kak? 18, 19, dan 20. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Iya. Keren ya ayat ini rangkaiannya ya. Jadi ayat 18 itu sebetulnya apalagi yang mau kita ragukan, apalagi yang mau kita takutkan. Tuhan Yesus sudah bangkit, dia sudah menang. Dibilang kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bukan baru diberikan ya, tapi kembali lagi ke dia. Seandainya Tuhan Yesus kalah, waduh, pertaruhannya bukan hanya bumi ini, tapi juga seluruh jagat raya. Pemerintahan atas segala jagat raya ini. Baru di ayat 19 saya langsung mau ke intinya ayat 19. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Salah boldnya tuh. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di ayat 20 ini semakin membuat kita termotivasi ya, tergugah ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sebetulnya 3 ayat ini, wah menarik sekali nih. Rangkaian ayat yang sempurna ya, di mana Tuhan Yesus telah menang, kemudian kita diperintahkan untuk mempelajari Injil, dan tentunya dibaptis ya. Dibaptis itu artinya komitmen ya, kita udah pernah bahas. Dan jangan lupa, Tuhan Yesus menyertai kita sampai pada kesudahannya. Sampai sini dulu ada yang mau tanya? Belum? Oke, kita lanjut ya. Hari ini banyak orang Kristen. Oke, kenapa? Oke, sambil sembari ketik ya. Jadi nanti tinggal saya jawab. Hari ini banyak orang Kristen merasa telah memiliki Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana bisa seseorang mengaku pengikut Kristus tanpa mengenakan kekristenannya? Oke, saya jawab pertanyaannya dulu ya. Kalau tadi Injil dinyatakan kepada orang Yahudi, apakah Injil akan dipercayakan ke bangsa lain? Nah, ini nggak bisa dijawab nih. Ini kan if berarti ya, jika. Sama halnya saya bertanya begini, seandainya Lucifer tidak jatuh ke dalam dosa, apakah manusia diciptakan? Nggak tahu. Ini dimensi Tuhan. Ini dimensi Tuhan. Dimensi Tuhan maksudnya kita nggak bisa tahu gitu. Karena tidak ada ayat Alkitab yang menerangkan itu secara jelas.
Bahkan nggak ada datanya yang menjawab pertanyaan jika Injil itu dinyatakan kepada bangsa Yahudi dan bangsa Yahudi menerima itu, apakah kemungkinan Injil akan diberitakan ke bangsa lain? Saya nggak tahu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Saya mau ulang statementnya karena ini satu kesatuan, jadi kalau dipisah nanti rada nggak nyambung. Oke, ada pertanyaan lagi. Kita jawab dulu ya. Gimana ketika kita melakukan penginjilan hanya satu kali pertemuan, namun yang jelas bahwa kita harus betul-betul untuk memuridkan dia, untuk menjadi murid Kristus? Apakah solusinya seperti itu? Menginjil itu sebetulnya ada stepnya. Ada 5 step. Nah, ini udah dipelajarin juga nih. Coba saya mau tes nih yang udah belajar nih. Coba minta tolong Wiksi untuk menyebutkan 5 proses evangelisasi. Kata Lisa, aman, bukan aku yang ditunjuk gitu ya. Padahal udah bilang dalam hati jangan Wiksi. Oke, sebisanya aja coba, seingetnya. Pertama, berteman dulu. Yes, tahap pertama berteman. Kedua? Terus habis itu sharing iman. Sharing iman. Terus Kalisa pura-pura mati. Jangan dong, Kak. Terus habis sharing iman, mulai dikaitkan dengan kisah Kristus. Ya, kisah Kristus. Keempat. Terus yang keempat, ngintip dulu. Oh, yang keempat diajak untuk bertobat, ajakan untuk bertobat. Iya. Terus terakhir habis ajakan bertobat diajak untuk terintegrasi dalam komunitas. Maksudnya diajak gabung ke dalam komunitas. Dah, bener nggak? Karena orang percaya itu butuh wadah. Iya betul. Makasih Wiksi. Udah bener ya, walaupun ngintip sedikit. Jadi penginjilan itu nggak bisa sekali pertemuan doang. Kalau tadi Wiksi sudah menyebutkan ada 5 proses atau 5 tahap untuk menginjil atau mengevangelisasi. Satu, kita harus jadi teman. Jadi teman kan butuh waktu, butuh frekuensi. Kemudian yang kedua adalah sharing iman. Kita menceritakan pengalaman kita diubahkan oleh Tuhan. Pengalaman berjalan bersama Tuhan. Tahap yang ketiga kemudian kita mengaitkan dengan kisah Kristus. Kisah Kristus. Kisah Kristus itu apa? Kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab. Kita kaitkan sharing iman kita dengan kisah Kristus. Keempat adalah ajakan untuk bertobat. Dan yang terakhir adalah integrasi ke dalam komunitas. Ngajak dia untuk gabung dalam komunitas. Kenapa harus punya komunitas? Karena kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Itu sudah jelas. Kita nggak bisa tumbuh sendirian. Makanya ketika Paulus menginjil, Paulus itu membentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi Paulus nginjil, memuridkan, cabut. Cari orang lain, menginjil, terus cabut lagi, menginjil lagi. Tapi diinjilin sampai jadi murid. Sampai ada murid yang bisa ngajar, terus dibuatlah kelompok kecil. Kemudian setelah dirasa kayaknya udah bisa berjalan sendiri begitu. Akhirnya Paulus cabut lagi nyari yang lain. Ini bicara soal kerasulan ya. Jadi nggak bisa cuma sekali pertemuan. Tapi kalaupun hanya sekali pertemuan dan Tuhan ngarahin buat kita menginjil, ya nggak apa-apa menginjil aja. Jangan ngerasa gagal gitu. Walaupun kita ada di tahap pertama tadi ya. Step pertama tadi apa? Tahap pertama, proses yang pertama, berteman. Kita baru sampai proses berteman. Gimana dong Kak? Ya nggak apa-apa. Nanti sisanya Tuhan akan memakai orang lain lagi untuk melanjutkan. Untuk memfollow up yang udah kita garami tersebut. Jadi jangan khawatir. Jiwa itu punya Tuhan, jangan khawatir. Tugas kita adalah menjadi pelayan yang setia dan sebaik-baiknya. Gitu ya. Kejawab nggak nih, Gap? Sangat jelas, Kak. Makasih, Kak. Sangat jelas. Oke.
Sama-sama. Jadi jangan merasa kecil hati ya kalau misalnya, aduh, kayaknya gue gagal nginjil deh. Enggak. Tapi dengan catatan kita harus melakukannya dengan benar ya. Maksudnya kita benar-benar serius, benar-benar tulus. Jangan di follow me. Follow me itu gini, karena cakep terus lawan jenis, jadinya kita follow me bukan di follow up. Follow me itu apa? Dijadiin, jadian. Ini masalah ini sebetulnya. Jadi jangan pacaran dulu sebelum kenal Tuhan ya. Kita lanjut. Apa ada lagi yang masih ingin bertanya? Tunggu saya lihat dulu waktunya berapa menit lagi nih, Lisa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Waktunya sudah habis. Sisa 5 menit terakhir. Jadi saya beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Oh, gini. Ini saya ngerti pertanyaan ini, ngerti banget. Sebenarnya gini. Ini pertanyaan yang kamu tanya ini adalah soal gambar diri secara umum dan khusus. Gambar diri secara umum artinya adalah menjadi model manusia seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentu jawabannya adalah model seperti Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya gambar diri secara umum ini sama dengan panggilan khusus. Nah, ini memang agak ribet ini kalau nggak dibahas. Apa itu gambar diri, terus apa itu gambar diri secara umum dan khusus. Kita perlu bahas itu dulu. Makanya nanti kita lanjut aja deh. Kita agendakan aja lagi yang part 2-nya. Jadi panggilan khusus itu gini loh. Panggilan khusus itu sama panggilan umum tuh yang tadi yang udah kita bandingkan di awal ya. Target orang Kristen itu adalah panggilan khusus, di mana setiap orang percaya itu ditargetkan untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau orang Kristen tidak belajar kebenaran secara memadai, dia nggak bisa disebut menggenapi panggilan khusus. Bahkan umum pun tidak, kalau dia tidak berusaha menjadi orang yang baik. Tapi kan tetap aja salah sasaran, meleset kan? Ini namanya panggilan khusus. Panggilan khusus itu sama dengan mengenakan kodrat ilahi. Nah, kalau yang ditanya ini, pertanyaannya kan apakah panggilan khusus itu bisa juga kayak misalnya dipanggil untuk menjadi seorang guru atau beda? Ini beda. Ini nanti pembahasan tentang gambar diri ya. Tapi intinya begini yang mau saya kasih tahu. Sebetulnya kita kan pasti setiap kita punya cita-cita kan. Pengen jadi guru, penyanyi, misalnya kayak Elisa jadi penyanyi. Pengen jadi penyanyi seriosa ya. Atau Riri mau jadi penari balet dan sebagainya. Tapi kalau nggak kesampaian gimana? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah ketika kita tidak menggenapi panggilan khusus. Jadi sebetulnya tergenapi atau tidak, bukan tergenapi, sorry, saya ralat bahasanya. Jadi sebetulnya nggak masalah kita itu gagal menjadi seperti apa yang kita mau sesuai dengan kompetensi atau skill yang kita miliki. Asal yang satu ini jangan gagal. Yang mana Kak? Serupa dengan Tuhan Yesus. Karena tujuan kita di bumi ini adalah untuk sekolah kehidupan. School of life. Membenahi karakter kita yang cacat ini. Yang di dalamnya terdapat kodrat dosa. Jadi saran saya ya, kalau mau ya nggak salah sih. Gimana ngomongnya? Ini kan serba bingung kalau nggak diterangin ya. Kalau nggak nanti aja deh minggu depan deh. Minggu depan. Jadi minggu depan nggak apa-apa kita skip dulu tentang pembahasan kodrat ilahinya, kita lanjut yang ini supaya nggak lupa gitu ya. Intinya yang ini itu jangan sampai, yang ini tuh apa Kak? Panggilan khusus ini jangan sampai kita itu
nggak mencapai ini. Buset, nggak mencapai ini. Emang bisa, Kak? Yang tadi saya bilang di awal. Urusan sempurna nggak sempurna itu belakangan. Yang mayor tuh ini, panggilan khusus. Kita nggak jadi penyanyi atau nggak jadi penari balet, itu bukan hal yang mayor, itu hal yang minor. Hal yang kecil. Gitu ya. Jadi kita sama-sama di sini belajar supaya kita bisa menemukan atau menggenapi panggilan yang Tuhan kehendaki. Oke. Kayak tadi ada satu pertanyaan lagi yang kelewat deh. Kak mau tanya dong, bagaimana kita bisa tahu kalau kita terpanggil? Nah, sebetulnya setiap orang yang dipercayakan menjadi pengikut Kristus, itu orang yang dipilih ya. Orang yang dipilih. Orang yang dipilih untuk ditargetkan menjadi sempurna. Tapi soal menjadi sempurna nggak sempurna itu bukan urusan Tuhan ya, itu urusan kita ya. Urusan kita. Tapi kalau kita dipercayakan untuk menjadi pengikutnya, berarti kita sudah menjadi orang yang terpilih. Kita sudah menjadi orang yang di sini bilangnya apa? Terpanggil ya. Oke, terpanggil. Iya Kak, terpanggil. Iya, terpanggil. Sorry, bukan terpilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jadi kalau kita dipercayakan untuk menjadi pengikut Kristus itu suatu kehormatan ya. Satu kehormatan. Bahkan ada yang telat pun itu tetap satu kehormatan. Maksudnya telat gimana Kak? Karena ada orang yang baru jadi Kristen udah segede sekarang gitu. Itu nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Tapi setelah kita menjadi pengikut Kristus, temuin dong panggilan khususnya. Genapi dong panggilannya. Jangan nggak belajar firman. Sama aja bohong ya, sama aja bohong. Ikut Yesus tapi tanpa mempelajari Injil sama aja sia-sia ya. Sia-sia.